Terima kasih Bapak-bapak semuanya dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir. Kita akan menyampaikan rumusan masalah yang saya temukan. Ini mungkin bisa mewakili, walaupun waktu saya survei ke sana atau diskusi sama mitra ini kan belum terbangun. Perumahannya juga masih pematangan lahan, tapi mudah-mudahan masalah ini adalah mewakili permasalahan yang ada di perumahan bela negara. Ini adalah master plan yang sudah disiapkan sama perumahan bela negara. Ada kebetulan site plan-nya kita berada di paling depan. Semula kalau dari mitra itu adanya di bawah, site plan ini adalah di bawah yang ada dekat dengan tulisan tempat pemakaman umum. Nah, ada di pojok situ. Cuma kita usulkan di desain ini, di pengabdian masyarakat ini, kita usulkan site-nya atau lahannya mengambil di depan, pas di pintu gerbang. Kenapa harus di depan pintu gerbang? Karena ini bisa menjadi marketing juga, menjadi focal point, menjadi landmark, dan terutama karena ini harus merangkul juga lingkungan sekitar, sehingga masjid ini bisa dipakai oleh masyarakat sekitar, jadi tidak hanya oleh penghuni perumahan saja. Nah, mudah-mudahan dengan hablum minannasnya ini bisa memberikan manfaat atau berkah buat lingkungan sekitarnya. Kondisinya seperti ini, jadi dari awal itu kalau yang diusulkan dari mitra, lahannya memang tidak besar seperti yang kita buat ini. Jadi kita mengusulkan ke mitra ada 2 kapling rumah yang harus digeser, lahannya dipakai buat masjid. Karena ini kalau dipaksakan dinding entrance-nya masjid pas nempel hanya beberapa meter nempel antara main entrance sama dinding rumah di depannya. Jadi kita usulkan ke mitra, ke Pak Ibnu, ini ada 2 kapling yang kita buka untuk biar masjid ini bisa tetap dengan ukuran seperti ini sesuai dengan kapasitas jumlah dari perumahan yang ada di sini, penghuni di bela negara ini. Ini adalah view dari dalam perumahan. Jadi karena kiblatnya itu membelakangi jalan, jadi masjid ini mihrabnya ada di pinggir jalan, entrance-nya itu ada di dalam, jadi berbatasan dengan perumahan yang ada di depannya. Ini view-nya seperti ini. Ini view dari pintu gerbang utama. Dari pintu gerbang utama tadi kita bisa melihat masjid ini menjadi sesuatu yang utama dari perumahan ini. Ini menunjukkan bahwa peran atau fungsi masjid ini sebagai hubungan sosial, hablum minannasnya, dan kegiatan atau aktivitas religius warga di sini, tentang hablum minallahnya. Ini mudah-mudahan dengan diletakkan di depan sini, ini akan semua warga penghuni perumahan ini bisa mengakses masjid ini dengan mudah. Karena berada di depan, kemudian masjid ini juga bisa dimanfaatkan atau terbuka untuk masyarakat di luar penghuni perumahan ini. Nah, ini ada goal desainnya. Mungkin di depan juga sudah saya sampaikan, mempunyai peran strategis. Karena intinya masjid ini adalah untuk kegiatan religius, baik untuk anak-anak, untuk semua kalangan, untuk anak-anak, orang tua, remaja, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan mewujudkan umat yang berkualitas, religius, dan toleran, juga meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah secara ritual, tapi juga tempat kegiatan sosial. Jadi kalau misalnya ada acara-acara besar atau event-event besar keagamaan, misalnya Idul Fitri ataupun misalnya Idul Adha atau kegiatan yang lain, di sudut jalan ini lahannya jadi lebih besar, jadi bisa digunakan untuk aktivitas sosial lainnya. Ini konsep ruangnya.
kurang lebih kalau namanya fasilitas masjid seperti standar pada umumnya. Jadi ada mihrab, ada ruang minaretnya kiri kanan, ada pintu samping, ini bisa diakses dari 3 pintu utama, kiri kanan dan depan. Pintu utamanya maaf ada di depan, kemudian ada minaret. Di minaret ini berfungsi juga dia tempat wudhu, toilet untuk ikhwan dan akhwat. Ada perpustakaan juga, cita-citanya seperti itu karena tadi ada banyak kegiatan anak-anak biar bisa diakomodasi. Kurang lebih sama tadi. Jadi side plan ini atau tapak dari bangunan ini jalannya ada di depan mihrab. Mudah-mudahan tidak khusukan ataupun tidak mengganggu aktivitas di dalam masjid. Karena yang paling depan itu ada fasilitas pendukung lain, jadi insya Allah tidak mengganggu kegiatan di dalam masjid. Ada ruang sholat, ada koridor juga di sekeliling ruang sholat itu dibuat teras sebagai ruang peralihan atau antara sakral dan profan. Di depan pintu utama ada hall sebagai ruang penerima utama. Usulan desainnya seperti ini. Pelaksanaannya kita serahkan ke mitra. Ini gubahan masa, waktu itu saya mengusulkan ada, saya lupa 2 apa 3 alternatif desain. Yang lainnya itu ada berbentuk kubah, atapnya kubah, minaretnya juga berupa kubah berbentuk kubah bawang seperti bentuk kubah yang banyak di India seperti itu. Tapi dari mitra memutuskan memilih dengan bentuk ini karena lebih sesuai dengan tempatnya, dengan lingkungannya. Kemudian secara geografis ini juga cocok untuk bangunan tropis. Jadi konsep atap ini berbentuk atap miring sebagai tanggapan terhadap iklim tropis. Material juga menggunakan baja ringan. Penutup atapnya menggunakan genteng. Fasad depan, konsep dinding ini berlubang. Jadi tadi kayak selimut bangunan. Jadi tampak bangunan ini dikelilingi oleh dinding yang berlubang seperti ini, sehingga pencahayaan penghawaan alami bisa tetap mengurangi penggunaan penghawaan buatan. Mudah-mudahan tanpa AC masjid ini bisa nyaman udaranya, termasuk pencahayaannya juga. Kemudian pintu jendela berbentuk lengkung sebagai tipologi masjid untuk mempertegas bahwa bangunan ini adalah sebuah masjid. Konsep minaret sendiri, kiri kanan bangunan dibuat minaret berbentuk dasar segi 4 sesuai dengan bentuk denah material. Dinding berlubang sama, jadi yang minaret sama di tampak dinding bangunan utama menggunakan dinding yang berlubang. Ini kalau di minaret, kenapa? Biar terlihat lebih ringan, karena minaret ini sedikit lebih besar ukurannya, biar tidak mengalahkan. Minaret ini sudah tinggi, sudah besar, nanti khawatirnya bangunan utamanya jadi kalah, sehingga materialnya digunakan material yang lebih ringan, jadi tidak terlalu mendominasi. Jadi ada kesatuan juga tampaknya dengan bangunan atau masjid utamanya. Konsep interior, dinding mihrab ini menggunakan glass box agar pada siang hari dapat memancarkan cahaya. Jadi kita mengurangi penggunaan listrik di siang hari. Konsep plafon juga bentuk atap dengan mengikuti bentuk dinding di depan, kiri, dan kanannya untuk berkesan lebih luas dan monumental. Ini pencahayaan juga sama, pencahayaan alami dan buatan, karena dinding yang tadi di kulit bangunan dengan dinding bangunan utama juga ini ditambah dengan dinding yang berlubang, sehingga masih tetap bisa menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami. Ini tampak depannya. Tampak depan dibuat ada gate seperti ini untuk membuat agar masjid ini
lebih terlihat lebih monumental, lebih sakral, lebih tinggi mungkin dari skala orang. Kita solusikan desainnya dengan bentuk seperti ini, pegas masjidnya terlihat dari lengkungan-lengkungan bentuk jendelanya. Nah, ternyata Bu sekarang itu ada perubahan site plan. Ya. Tapi sebetulnya tidak apa aja sih. Ini ke sebelah tempat asal Bu, di sebelah TPU tuh. Oh, yang tadi rumah, saya bilang itu ya, di situ ya Pak. Nah itu yang TPU, yang rumahnya berjajar 6 itu ya, nah itu. Ya. Nah itu lahan yang nanti akan disediakan Bu. Gitu. Cuman posisi arah kiblatnya itu memang lurus dengan jalan itu Bu, yang jalan apa ya, yang ke atas itu, yang nanjak. Ya. Nah gitu. Tapi kan pada prinsipnya kan itu bisa diatur-atur Bu ya, yang penting mah sebenarnya Pak ya, selama lahannya cukup. Ini juga yang di depan ini kemarin kita membuka 2 kapling, jadi kehilangan 2 kapling biar masuk masjidnya Pak. Soalnya kenapa saya lebih memilih kapling dikorbankan, karena nggak bisa mengecilkan ukuran masjid, nanti kapasitasnya warga tidak tertampung Pak. Gitu. Tapi mangga nanti kalau Pak Ibnu atau Pak Ado mau memindahkan bangunan ini kembali lagi ke semula berarti ya Pak Ibnu ya? Ya betul. Ya kembali ke semula. Materialnya mungkin Pak Hendy yang kemarin membantu gambar kerja, materialnya paling yang agak susah itu kalau misalnya cutting metal fasad Bu, ada beberapa cutting metal, cuman cutting metal itu bisa diganti sama roster dan materi yang lain Bu, soalnya agak emang di Bandung juga ada jarang sih Bu kalau yang cutting metal itu, cuman bisa diganti sama materi yang lain sih, roster gitu. Ya terima kasih Pak Ibnu atas waktunya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bermanfaat buat warga perumahan Bela Negara, ada manfaatnya, bisa membantu dari segi desainnya saja. Mungkin tadi ada juga Pak Rangga nanti ada usulan untuk interiornya ke depannya, mangga. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Sama-sama. Semuanya terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.